Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Septian Bernada, mahasiswa S2 Fakultas Hukum Untak, Surabaya. Nah, apabila kita perhatikan ya di media massa, baik cetak maupun elektronik saat ini, lagi sedang hangat untuk dibahas, diulik, atau dikomentari lebih jauh, perihal batas usia calon kepala daerah. Lebih lengkapnya, mari kita cek. Topik berikutnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Partai Garuda soal batas usia calon kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hal ini tertuang dalam putusan nomor 23 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu 29 Mei kemarin. Putusan MA itu menyatakan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota, terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Oke, semenjak putusan Mahkamah Agung tersebut terbit ya, terjadi perdebatan atau polemik di masyarakat kita. Ada yang pro dan kontra dengan segala macam argumentasinya masing-masing. Jika diteliti lebih jauh, terdapat dua hal. Kenapa polemik ini terjadi? Polemik yang pertama yaitu berkaitan dengan publikasi atau keterbukaan informasi proses permohonan uji material Partai Garuda terhadap ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Tahu-tahu pada tanggal 29 Mei 2024 publik dihebohkan dengan munculnya putusan Mahkamah Agung nomor 23B/HUM/2024. Sehingga kesan yang ditangkap oleh publik adalah putusan tersebut sengaja ditutup-tutupi. Tergesa-gesa karena tahapan pemilihan kepala daerah sudah dekat, atau yang lebih ekstrim, adanya pesanan dari pihak-pihak tertentu. Disinilah pentingnya sebuah publikasi atau terbukaan informasi perihal permohonan uji material tersebut. Ya meskipun harus saya sadari bahwa publikasi yang baik tidak serta-merta mampu meredam polemik atau kontra di masyarakat. Setidaknya atau minimal dengan publikasi dan keterbukaan informasi, Mahkamah Agung telah membuktikan atau menunjukkan independensi atau profesionalitas dalam memutus perkara tersebut. Sehingga tudingan miring atau negatif yang tidak memiliki dasar tentunya ya, tidak selalu dialamatkan pada majelis hakim yang memutus maupun pimpinan Mahkamah Agung. Polemik yang kedua yaitu berkaitan dengan perubahan makna kapan batasan usia kepala daerah tersebut berlaku. Apabila merujuk pada peraturan KPU, batasan tersebut berlaku saat terhitung sejak penetapan pasangan calon. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 23B/HUM/2024 tanggal 29 Mei 2024, batasan tersebut berlaku saat pelantikan pasangan calon terpilih. Dengan perubahan makna tersebut, Mahkamah Agung dituding telah mengambil langkah terlalu jauh karena pemilihan kepala daerah dilaksanakan
dalam rangkaian dan tahapan yang saling terkait. Status sebagai calon tak sekedar disandang ketika tahap pelantikan, tapi status calon itu sudah melekat sejak KPU menetapkan seseorang sebagai calon tetap. Dalam pemilihan kepala daerah dikenal terminologi bakal calon dan calon. KPU sebagai regulator dalam penyelenggaraan pilkada berwenang mengatur teknis penyelenggaraan tahapan pilkada. Ya, ketentuan yang diuji dalam perkara ini oleh Mahkamah Agung adalah ranah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang seharusnya menjadi kewenangan dari KPU. Dikutip dari laman hukumonline.com ya, Mahfud MD secara tegas menilai putusan Mahkamah Agung ini adalah salah karena memutus atau membatalkan substansi perkara PKPU yang sesuai dengan Undang-Undang Pilkada. Prinsipnya Mahkamah Agung bisa menafsirkan jika peraturan KPU itu tidak jelas mengatur pencalonan. Tapi persoalannya, peraturan KPU itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai syarat usia pada tahap pencalonan. Lanjut, putusan ini destruktif dan tidak progresif, tegas Mahfud MD. Selain perdebatan di atas, sebetulnya terdapat hal menarik lainnya, yaitu kenapa batas usia calon kepala daerah tersebut harus 30 tahun atau 25 tahun. Kenapa bukan 17 atau 18 tahun? Di Indonesia, seseorang dianggap dewasa dan cakap bertindak hukum adalah berusia 18 tahun. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Apabila dibandingkan dengan Korea Utara, ketentuan mengenai hak seseorang untuk dipilih maupun memilih adalah berusia 17 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 66 Konstitusi Korea Utara, yaitu semua warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa memandang jenis kelamin, ras, pekerjaan, lama tinggal, status kepemilikan, pendidikan, afiliasi partai, pandangan politik, atau keyakinan agama. Luar biasa ya, 17 tahun. Ya, kalau mendapat pribadi saya, tentu pengaturan tersebut tidak serta-merta dapat dibandingkan. Dikarenanya ada perbedaan ideologi bernegara, pendekatan hak asasi manusia yang diterapkan dalam suatu negara tersebut, hingga cara pandang perihal kematangan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewenangan politik sebagai pemimpin. Sepakat, apabila hanya dilihat dari batasan usia, memang harus diakui pengaturan tersebut berkesan diskriminatif. Namun, apabila dilihat dari kemampuan dan kematangan seseorang pemimpin, kiranya batas usia tersebut dapat diterima oleh akal, karena melihat kompleksitas permasalahan maupun kewenangan yang dimiliki. Tentu harapannya adalah hadirnya pemimpin-pemimpin yang matang, sehingga bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam sidang permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya. Sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Demikian review atas putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024 tanggal 29 Mei 2024. Terakhir, apabila ada salah kata atau kurang berkenan, dengan segala hormat saya benar-benar menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.